untuk iman dan percaya kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita merasakan sepertinya kita kehilangan kuasa dalam hidup ini? Sebagai orang tua, pernahkah engkau merasa engkau sepertinya kehilangan power di hadapan anak-anakmu, di hadapan pasanganmu? Apakah pernah kita merasakan itu? Engkau sebagai pimpinan di kantor, apakah engkau pernah sepertinya merasakan kehilangan kuasa, kehilangan power di dalam memimpin akan anak-anak buah kita? Saudara, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa terkadang kita bisa sepertinya kehilangan kuasa di dalam diri kita? Kehilangan kuasa di dalam memimpin rumah tangga kita, di dalam memimpin anak buah kita di kantor. Ada banyak yang menjadi penyebabnya. Tapi pada saat ini, melalui makanan rohani yang kita akan saksikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat ada satu hal yang membuat kita menjadi begitu tidak berkuasa di dalam diri ini, yang akan menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa di dalam kehidupan ini. Saudaraku, mari kita buka di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-17. Di sana ada sebuah cerita ketika saat di mana Yesus dipermuliakan di atas bukit. Ketika Yesus dipermuliakan di atas bukit di dalam Matius pasal 17 ini. Ini adalah cerita yang terjadi setelah Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan segera ditangkap, disalibkan, dan dia akan mati dan menyelesaikan misinya di atas muka bumi ini. Saudara, ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, bahkan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, banyak dari antara murid-muridnya nggak bisa menerima kenyataan ini. Loh, bagaimana mungkin guru kami? Bagaimana mungkin Yesus yang mereka sudah lihat, saksikan dengan mata kepala mereka sendiri selama ini? Bagaimana Yesus dengan penuh kuasa memberkati orang, menyembuhkan orang, mencelikkan mata yang buta, membuat orang bisu berkata-kata, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Bukan hanya itu, mereka melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri, Yesus membuat orang yang mati bangkit berjalan. Oh, luar biasa. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap sesaat lagi, dan dia akan disalibkan, dan dia akan mati, wah, murid-murid ini seperti kehilangan arah. Waduh, ini bagaimana ini? Kalau Yesus ditangkap ini, kita ini bagaimana ini? Kita bisa berhamburan, kita bisa berantakan dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan ditangkap untuk yang pertama kalinya, untuk menguatkan iman-iman dari para murid-murid Yesus, Yesus membawa 3 orang murid yang cukup dekat dengan dia dari ke-12 murid itu, menemani Yesus naik ke atas sebuah bukit dan mengizinkan mereka bertiga melihat Yesus dipermuliakan. Tertulislah itu di dalam Matius pasal 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara, 3 sahabat ini, 3 saudara ini dipilih Yesus untuk menemani dia naik ke atas bukit. Sementara yang 9 orang lainnya, 9 orang murid lainnya, tinggal di lereng bukit itu, di kaki bukit itu, untuk menantikan Yesus dan ketiga orang murid itu naik ke atas bukit. Ketika mereka naik ke atas bukit, pada sore hari, mereka melihat Yesus berdoa. Ketika mereka melihat Yesus berdoa, Yesus mengasingkan diri dari mereka. Yesus berdoa seorang diri. Dia berdoa bukan mendoakan dirinya, saudaraku. Dia berdoa dengan beban yang cukup berat. Yang dia doakan adalah ke-12 murid yang dia kasihi, agar kiranya mereka jangan terguncang imannya ketika melihat peristiwa di mana anak manusia, yaitu Yesus itu,
akan ditangkap, disalibkan, dan mati untuk menggenapkan misi pelayanannya di atas muka bumi ini. Itulah yang menjadi doa dan harapannya. Dia berdoa dan dia bergumul. Pada waktu Yesus berdoa, langit terbuka. Di dalam Matius pasal 17 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di hadapan ketiga orang murid itu. Wajahnya bercahaya. Cahaya kemuliaan surga ada di wajah Yesus. Sehingga murid-murid itu tidak tahan melihat kemuliaan itu. Kenapa saudaraku? Surga mempermuliakan Yesus. Oleh karena kekuatan, ketekunannya yang dia lakukan hingga pada saat itu. Tampaklah kepada murid-murid itu. Ketika Yesus dipermuliakan, tampaklah bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada Musa dan juga ada Elia yang turun dari sorga berbincang-bincang dengan Yesus di atas bukit itu. Sehingga Petrus mengusulkan bagaimana kalau kami membuat 3 pondok yang mana Yesus bisa tinggal dan juga si Elia dan juga Musa boleh tinggal bersama-sama dengan mereka untuk malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat untuk 3 orang ini. Sehingga mereka bisa bercengkrama satu dengan yang lain. Saudara, pada waktu peristiwa ini terjadi, kita mengetahui bersama bahwa Musa dan juga Elia sudah berada di sorga. Mereka sudah di sorga. Jadi kehadiran mereka di atas bukit itu, ketika Yesus dipermuliakan, kehadiran mereka diutus oleh sorga. Si Musa dan juga si Elia diutus oleh sorga. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Dan mengatakan, Yesus, tetap semangat. Semangat. Kami tahu engkau memiliki banyak pergumulan. Tapi kami, kata Musa dan juga Elia, kami sudah mengalami masa-masa yang sulit seperti yang kau rasakan. Dan kami bisa menang. Berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu kami juga diutus sorga pada saat ini. Untuk memberikan kekuatan, motivasi, semangat kepadamu. Semangat untuk menuntaskan segala misimu di atas muka bumi ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Musa diutus sorga mewakili orang-orang yang masuk ke sorga melalui kematian. Sedangkan Elia diutus sorga mewakili orang-orang yang masuk sorga tanpa melalui kematian. Dan mereka diutus sorga untuk memberikan kekuatan, semangat, motivasi kepada Yesus untuk tetap bertahan menjelang saat-saat terakhir di mana dia akan mengakhiri misinya. Inilah hal terberat yang Yesus akan alami ketika dia akan ditangkap, dia akan dipukul, dihina, dicerca dan lain sebagainya sampai disalibkan, bahkan sampai harus menyerahkan nyawanya. Untuk sampai atau tiba di masa itu, sorga telah mengirim Musa dan Elia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi di atas bukit itu, ketiga orang murid ini, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, merasa terberkati. Mereka merasa terberkati, diberikan kesempatan untuk melihat ketika Yesus yang adalah anak manusia itu dipermuliakan di atas bukit itu. Lalu pada pagi harinya ketika mereka turun, Yesus berpesan kepada Petrus dan juga kepada Yakobus dan Yohanes, saudaraku, tolong jangan beritahukan apa yang terjadi di atas bukit ini sampai aku bangkit kembali. Saudara, Tuhan Yesus memiliki satu pesan khusus kepada murid-muridnya yang 3 orang itu, untuk tidak memberitahukan kepada ke-9 orang lainnya, murid-murid lainnya, apa yang mereka lihat di atas bukit. Lalu mereka turun dari bukit itu menuju ke lereng bukit. Saudara, dari kejauhan Yesus melihat murid-muridnya dikerumuni banyak orang. Wah, ada apa gerangan yang terjadi ini dengan murid-murid saya yang 9 orang lain?
Murid-muridnya dikerumuni banyak orang. Semakin dekat, Yesus semakin mendengar suara orang. Sepertinya memarah-marahi seseorang. Wah, ini nggak benar, ini penipu, ini orang ini. Nggak benar ini orang ini. Nggak betul ini pekerjaan orang ini. Orang ini nabi palsu. Orang ini penipu. Orang ini pembohong, pendusta orang ini. Wah, bahasa-bahasa itu semakin dekat Yesus kepada ke-9 orang muridnya, semakin didengar oleh Yesus. Apa yang terjadi sesungguhnya, saudaraku? Apa yang terjadi? Rupanya ketika Yesus di atas bukit bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke-9 orang murid Yesus ini didatangi oleh seorang tua, didatangi oleh seorang bapak. Dia datang kepada murid-murid Yesus yang 9 orang itu. Di dalam ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu dari atas bukit, turun ke lereng bukit. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, ayat 15. Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16, saudaraku, perhatikan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Aku telah membawa anakku yang berpenyakitan ini kepada murid-muridmu. Maksudnya kepada siapa, saudaraku? Kepada murid Yesus yang 9 orang itu. Karena 3 orang ada bersama dengan Yesus di atas bukit. Jadi bapak ini, orang tua ini telah membawa anaknya yang berpenyakit ayan itu kepada ke-9 orang murid Yesus. Untuk apa? Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu untuk disembuhkan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Wow, luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Bagaimana murid-murid Yesus yang 9 orang itu sudah berdoa, bertelut berdoa. Mereka kelilingi yang sakit ini. Mereka berdoa, tapi anak itu tidak kunjung sembuh. Ketika murid-murid Yesus yang ke-9 orang itu berdoa, dan anak itu tidak sembuh dari penyakitnya, maka mulailah ahli-ahli Taurat, mulailah para imam mencemooh murid-murid Yesus. Mereka mulai mengatakan, wah ini, lihat ini ya kan, tidak ada benar-benarnya ini orang-orang ini. Mana, tidak bisa mereka sembuhkan ini. Mereka ini nabi palsu, mereka ini pendusta, mereka ini pembohong, nggak benar mereka ini. Udahlah, usir saja mereka ini. Udah suruh aja pergi mereka ini. Saudara, betapa malunya ke-9 orang murid Yesus ketika mereka dicaci maki oleh ahli-ahli Taurat, oleh guru-guru orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menjadi provokator untuk menghasut, untuk menjelek-jelekkan, untuk memburuk-burukkan murid-murid Yesus. Kenapa, saudara? Wajar. Oleh karena ketika seorang bapak datang untuk membawa anaknya disembuhkan, lalu mereka tidak bisa menyembuhkan. Bayangkan, saudaraku, 9 orang murid Yesus, bukan cuma 1, bukan cuma 2, 9 orang, saudaraku. 9 orang murid Yesus yang penuh dengan kuasa, berdoa, mengelilingi orang sakit itu. Tapi dia tidak kunjung sembuh. Ada apa? Ada apa, saudaraku? Ada apa dengan murid-murid Yesus sehingga mereka tidak bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit ayan dengan kekuatan 9 orang murid Yesus? Sebagai informasi, sebelum peristiwa ini, sebelum peristiwa anak muda yang berpenyakit ayan ini dibawa kepada murid-murid Yesus, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus telah memberikan kuasa yang dari sorga kepada 12 muridnya untuk mereka dimampukan memberikan kesembuhan kepada orang sakit, bahkan mengusir kuasa-kuasa kegelapan, bahkan untuk membangkitkan orang yang mati. Lalu, mengapa pada saat ini mereka tidak dapat menyembuhkannya?
Jika memang kuasa itu Yesus telah berikan kepada mereka jauh hari sebelum peristiwa itu, lalu mengapa pada saat ini ke-9 orang murid Yesus itu tidak mampu menyembuhkan orang yang berpenyakit ayan itu? Itu pertanyaannya. Ada apa dengan ke-9 orang murid? Itulah yang membuat telinga Yesus menjadi panas. Ketika Yesus mendengar murid-muridnya yang 9 orang itu, yang dia telah berikan kuasa itu, dicaci maki, dicecah oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Yesus datang, maka orang tua itu yang sangat berharap anaknya boleh disembuhkan, datang kepada Yesus berkata, "Guru, tolonglah sembuhkanlah anakku. Tolonglah Guru, sembuhkan anakku. Aku sudah bawa kepada muridmu, tapi mereka nggak bisa menyembuhkan. Mungkin engkaulah yang dapat menyembuhkan ini. Tolonglah Guru, sembuhkanlah anakku." Lalu, di dalam ayatnya yang ke-17. Dalam Matius pasal 17, ayat 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah dia ke sini, agar kusembuhkan." Yesus memberikan pernyataan dan pertanyaan kepada semua orang yang hadir pada waktu itu. Oleh karena orang-orang di situ telah diprovokasi oleh ahli-ahli Taurat untuk menyatakan bahwa mereka ini, Yesus dan rombongannya ini adalah penipu, pendusta, pembohong. Tidak bisa mereka itu menyembuhkan. Lalu Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, mau berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu dan melihat bahwa aku mampu menyembuhkan orang yang sakit? Mau berapa lama lagi?" Tetapi Yesus mengatakan, "Bawalah dia kemari supaya aku menyembuhkannya." Lalu Yesus berdoa. Yesus berdoa memohon kekuatan kepada Bapanya. Karena Yesus tahu dia tidak mampu menyembuhkan anak yang berpenyakit ayan itu. Tapi dia tahu dengan pertolongan surga, dengan pertolongan Bapanya yang telah mengutus dia, dia mampu untuk memberikan kesembuhan kepada anak itu. Sehingga dengan berdoa, menyatakan kelemahan dirinya dan memohon kekuatan kepada Bapanya, Yesus berdoa dan dia memohon kepada Bapanya untuk memberikan kesembuhan kepada anak tersebut. Apa hasilnya saudaraku? Di dalam ayat 19, ayat 18 dikatakan, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan-setan dari tubuh anak itu, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Wah, luar biasa saudara. Luar biasa sekali. Ketika Yesus mengatakan, "Pergilah," maka setan-setan itu keluar dari tubuh anak itu, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Apakah kuasa ini tidak dimiliki oleh ke-9 orang murid-murid lain? Mereka punya saudara. Mereka memiliki kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Namun mengapa mereka tidak mampu menyembuhkan anak itu? Baik, yang menjadi pertanyaannya adalah seperti itu. Di dalam ayat 19 dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus. Artinya begini saudara, ketika peristiwa itu terjadi, Yesus menyembuhkan anak itu, lalu sembuh, orang tua itu bangga sekali. Lalu dia bawa anaknya pulang. Ketika dia bawa anaknya pulang, tidak ada lagi event yang terjadi di situ. Sehingga orang-orang lain juga semua pulang. Semua pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah mereka di sana, Yesus dan ke-12 muridnya. Ketika mereka mengasingkan diri, dikatakan di dalam ayat 19 Matius pasal 17, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah murid-murid itu kepada Yesus. Apa pertanyaan saudara? Pertanyaannya adalah, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Pertanyaan
yang sangat luar biasa sekali. Ya, ternyata murid-murid itu sadar kalau mereka tidak punya kuasa untuk menyembuhkan anak itu. Sekarang mereka sadar bahwa mereka tidak dapat mengusir setan itu dari tubuh anak itu. Mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Apa jawab Yesus? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Saudara, mengapa mereka menjadi kurang percaya? Mengapa ke-9 orang murid ini kurang percaya? Sehingga karena kurang percaya itu mereka tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit ayan itu. Mengapa? Di dalam komentar-komentar Alkitab dikatakan, sifat tidak percaya yang dimiliki oleh murid-murid Yesus itu muncul di dalam pikirannya ketika mereka memikirkan, waduh, bagaimana ini Yesus? Yesus sudah mau ditangkap, dia sudah mau mati, tidak ada lagi guru kita, tidak ada lagi teman kita, sahabat kita, dia akan pergi, kita akan dikejar-kejar orang. Ketakutan mereka, saudara-saudara. Ketakutan mereka. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mengakhiri misinya di dunia ini, mereka menjadi takut. Takut, siapa teman kami? Siapa nanti yang membela kami? Takut mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jawab Yesus, karena kamu kurang percaya. Itu sebabnya pertanyaannya di awal tadi kepada orang banyak itu, Yesus mengatakan, mau berapa lama lagi kawan aku tinggal bersama dengan kamu? Mau berapa lama lagi aku berdiam di antara kamu? Bukankah selama ini kamu sudah melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang terjadi, yang dapat kulakukan? Apakah itu tidak cukup menjadi satu bukti, menjadi satu alat bukti yang kuat, menyatakan bahwa engkau tetap di dalam pemeliharaan Tuhan? Namun sangat disayangkan, ke-9 orang murid itu tidak terpikir sampai ke sana. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mungkin nanti kita akan ditinggalkan sehingga kita tidak ada sahabat, kita akan dikejar-kejar orang, kita akan dianiaya orang dan lain sebagainya. Ragu akan pemeliharaan Tuhan membuat mereka hilang kuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam Yesus ada kuasa. Hanya ketika kita datang kepada Yesus, kuasa itu menjadi terbukti. Itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Mereka hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka hanya melihat kepada diri sendiri. Fokusnya diri sendiri, bukan kepada orang lain. Murid-murid Yesus yang ke-9 orang lain itu, mengapa mereka menjadi kehilangan kuasa? Karena di dalam pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi. Belum lagi ketika saat mereka memikirkan, oh nanti ketika Yesus membangun kerajaannya di dunia ini, siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Siapa yang menjadi sekretarisnya? Siapa yang menjadi bendaharanya? Siapa yang menjadi ketua kelasnya? Itulah yang terputar-putar dalam pikiran murid-murid ini. Sehingga ketika perkara-perkara duniawi yang menguasai dan mengisi pikiran dari murid-murid Yesus, kuasa roh itu tidak bisa masuk ke dalam pikirannya, sehingga hidupnya tidak berkuasa untuk apapun, termasuk di dalam menyembuhkan orang yang sakit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika murid-murid itu mengisi pikiran mereka dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dengan perkara-perkara dunia, dipastikan maka kuasa Roh Kudus itu tidak bisa masuk. Mau masuk di mana, saudara? Mau masuk di mana? Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan sifat-sifat duniawi, hati kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran duniawi, kehidupan kita dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi, lalu perkara surgawi mau ditempatkan di mana? Tidak ada tempatnya. Jadi untuk kita dapat memperoleh kuasa yang berasal daripada Tuhan, keluarkan semua perkara-perkara duniawi dari dalam diri kita. Tinggalkan semua sifat-sifat keduniawian. Biarkan dia pergi, biarkan dia keluar, supaya sifat-sifat surgawi itu masuk di dalam diri kita. Saudara, ketika kuasa roh itu menguasai hati kita,
ketika perkara-perkara sorga itu yang menguasai hati kita, percayalah, kita akan dapat mengalahkan apapun beban dalam kehidupan ini. Coba lihat di dalam ayat selanjutnya. Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, hei, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan berpindah. Saudara-saudara, dan Yesus mengatakan, tak akan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Ketika kuasa Roh Kudus, ketika perkara-perkara sorga yang menjadi bagian kita, yang menguasai hati dan pikiran kita, maka kita mampu melakukan apapun dalam kehidupan ini. Seberat apapun gunung permasalahan dalam kehidupan ini, kita akan dapat katakan, pergilah, pindahlah. Sama seperti ketika Yesus mengatakan kepada orang itu, hei setan, keluarlah. Setan itu pergi terbirit-birit. Ketika kuasa yang sama yang dimiliki Yesus dengan pertolongan Roh Kudus ada dalam diri kita, ketika kita mengatakan, hei masalah, pergilah, aku punya Tuhan, maka masalah itu akan pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa selanjutnya yang dikatakan? Untuk hal yang satu ini dalam ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Untuk mengusir sifat-sifat keduniawian, untuk mengusir sifat-sifat kepentingan diri sendiri, untuk mengusir segala sesuatu yang menghalangi kuasa Tuhan datang kepada kita, tidak mudah melakukannya, saudara. Jenis ini hanya dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Baru kuasa itu ada dalam diri kita. Apa yang menjadi kendala? Mengapa kita sepertinya tidak berkuasa? Karena kuasa Kristus tidak ada dalam diri kita. Oleh karena itu saya mengundang, biarlah kita menetapkan pilihan kita. Tetapkan pilihanmu. Tuhan, saya mau memilih Engkau menjadi nahkoda dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami mau Engkau menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Tetapkan pilihanmu. Katakan seperti yang dikatakan Joshua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami memilih untuk ikut kepada Tuhan. Hanya dengan demikian, maka hidup kita akan semakin berkuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami berharap makanan rohani ini menjadi satu berkat di dalam kehidupan kita. Kami berharap ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk menyempurnakan segala doa-doa dan harapan kita. Untuk menyempurnakan segala firman ini. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, mati di kayu salib, menjadi satu contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Kami rindu seperti Yesus, memiliki kuasa yang berasal daripada sorga, untuk memerintahkan gunung-gunung masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami berpindah dari tempat kami kepada tempat yang lain. Tentunya hanya dengan pertolongan Tuhan. Bantu setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan akan acara ini di dalam pergumulan dan permasalahan mereka. Bantu mereka Tuhan, agar setiap pergumulan mereka itu dapat